Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kasus poliandri, 3 warga menjadi korban tewas akibat penyerangan sekelompok orang di Kabupaten Goa. Kasus perundungan pelajar di Kota Makassar, polisi tetapkan 5 orang tersangka. Seekor sapi berbobot 100 kg di Kabupaten Maros terperosok ke dalam sumur sedalam 10 meter saat mencari makan. Kita ke informasi pertama, 3 warga menjadi korban tewas akibat penyerangan sekelompok orang di Kabupaten Goa. Motif penyerangan diduga akibat kasus poliandri. Aparat dari Polsek Bajeng dibantu TNI terus berjaga di lokasi penyerangan yang menewaskan 3 orang warga di Desa Kalimandale, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa pada Jumat dini hari pekan lalu. Petugas bersenjata lengkap disiagakan di lokasi karena diduga akan terjadi penyerangan susulan oleh kerabat para pelaku. Pada Minggu dini hari 1 Oktober lalu, aksi penyerangan sekelompok orang menewaskan 3 orang warga dengan luka akibat senjata tajam. Diduga penyerangan dilakukan oleh kerabat dan keluarga pelaku dari suami pertama ND, wanita berusia 53 tahun. Akibat penyerangan itu, korban FR berusia 22 tahun yang merupakan suami kedua dari ND tewas di lokasi kejadian. Sementara paman korban, Abbas berusia 60 tahun dan Sueb 40 tahun tewas setelah sempat dibawa ke rumah sakit. ND, wanita yang terlibat poliandri, telah diamankan petugas dan menjalani pemeriksaan. 6 pelaku juga sudah ditangkap polisi. Kita juga ditanya yang di cross check, saling tunjuk-menunjuk. Memang sebelumnya ada peristiwa apa? Sebelumnya itu ada kasus pembunuhan 3 orang. Terkait masalah apa? Terkait masalah apa itu, Pak? Masalah antara sirik itu, menurut anunya sirik. Poliandri ya. Poliandri. Iya. Antara mamanya pelaku dengan yang korban itu. Iya. Berarti yang menyerang ini kembali siapa, Pak? Yang menyerang informasi katanya dari pihak yang pelaku lagi. Oh, pelaku lagi. Iya. Mau datang kedua kalinya berarti. Mau lagi kedua kalinya. Cuma itu simpan siur informasi. Oh. Iya. Berarti kayak pesan berantai mungkin ini, Bang, ya? Kayaknya pesan berantai karena kena petugas cross check tidak ini saling tunjuk menunjuk. Itu peristiwa tanggal berapa kejadian? Peristiwa itu tanggal hari malam minggu kejadian. Malam minggu ya? Iya. Minggu dini hari mungkin. Dini hari ya, tanggal 1. FR dan ND dikabarkan telah menikah siri atas izin suami pertama beberapa tahun lalu. Namun dalam perjalanan, suami pertama akhirnya cemburu kepada suami kedua. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Berita selanjutnya, tim Resmo Polda Sulsel membekuk 6 pelaku pembunuhan terhadap 3 orang korbannya di wilayah Kabupaten Goa pada 1 Oktober 2023 lalu. Motif dari para pelaku adalah karena dendam lantaran istri pelaku menikah siri dengan korban. Kasus poliandri yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia di Desa Kalimandale, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Goa terus berlanjut. Polisi membekuk 6 pelaku, 1 orang pelaku dibekuk di Kabupaten Goa, sedangkan 5 pelaku lainnya diringkus saat kabur ke Kota Palu, Sulawesi Tengah. Akibat peristiwa itu, suami siri ND 53 tahun yaitu FR berusia 22 tahun, tewas di tangan keluarga suami pertama yaitu HL yang berumur 60 tahun. Dalam kejadian tersebut, 2 orang paman FR juga tewas. Menurut Kapolda Sulawesi Selatan, motif dari para pelaku adalah karena dendam. Yaitu dendam, salah paham. Pelaku dendam dikarenakan korban lelaki Faisal alias Daeng Primo dan istri pelaku telah menikah siri. Nanti penjelasan dari Dirkrim Hukum atau Kapolres yang akan menyampaikan lebih detailnya. Kemudian identitas korban ada, sebelum masuk ke identitas korban, ada 3 korban meninggal dunia. Kemudian ada 6 tersangka dan 13 saksi untuk membuktikan, menguatkan bahwa pelaku 6 tersangka tersebut. Suami pertama punya anak 2 orang, namanya pelaku ini ya, Angga dan Wawan. Nah, suami pertama namanya Herman, ini bapak, anak. Kemudian
si korban pertama ini atas nama Faisal itu menikah siri lagi dengan istrinya si pelaku ini, Herman. Nah, itu. Jadi dikatakan poliandri tadi karena si Faisal ini adalah suami kedua. Jadi yang pelaku pembunuhan ini adalah anak dari istrinya Faisal sendiri atau anak kandung dari istri dari Faisal. Ya, jadi ini masih berkeluarga juga. Dalam hal ibunya karena ibunya kan menikah pertama, kemudian menikah kedua, yang membunuh poliandri ini adalah anaknya si ibu ini sendiri, Wawan dan Angga. Kalau status istrinya Sementara masih saksi. Karena kebetulan pada saat kejadian memang juga istrinya ini ada di TKP. otaknya siapa Pak? Otaknya suaminya yang besar. Kalau otaknya ya jelas suami pertamanya, ya suami pertama dengan anaknya ini yang dua ini. Tapi ini belum cerai bang. Belum. Oh, belum cerai ya? Ya, ini poliandri. Tapi nikah siri. Betul itu ya Bang? Dengan suami pertama, pisah ranjang. Pisah ranjang Bang katanya Bang. Ya, informasinya pisah ranjang. Ya kan dari mulai tahun 2020 ya, Juni 2020 menikahnya itu. Kini kelima pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup. Sementara seorang pelaku lainnya terancam 9 bulan penjara karena merintangi penyidikan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Kebakaran lahan melanda perkebunan warga di Kelurahan Petak, Kecamatan Sendana, Kota Palopo pada Jumat sore pekan lalu. Puluhan tanaman perkebunan seperti rambutan dan durian rusak karena terbakar. Dua unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api di lokasi titik api yang membakar lahan perkebunan milik warga di Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo. Puluhan tanaman perkebunan produktif di tempat ini seperti rambutan, durian, dan tanaman buah lainnya rusak akibat terbakar. Hari ini kami sudah menangani dua lokasi. Yang pertama tadi di daerah Bongsipin, kemudian daerah yang kedua ada di Kelurahan Peta. Untuk penyebab kebakaran kami belum tahu, masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Kemungkinan ada kaitannya dengan cuaca ekstrim, karena kalau kita lihat dari lokasi terlalu banyak lahan yang sudah mengering, jadi bisa saja karena cuaca. Belum diketahui apa penyebab kebakaran, namun musim kemarau yang panjang dan disertai cuaca panas yang tinggi diduga menjadi pemicu kebakaran. Dalam 2 minggu terakhir, petugas pemadam kebakaran Kota Palopo memadamkan 2 hingga 3 kali kebakaran lahan dalam 1 hari yang disebabkan oleh cuaca panas dan pembukaan lahan kebun oleh warga. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Maraknya kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Sinjai mendorong aparat kepolisian untuk melakukan patroli dan sosialisasi ke sejumlah desa. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Maraknya kebakaran hutan dan lahan mendorong polisi di Kabupaten Sinjai pada Jumat siang pekan lalu melakukan patroli dan sosialisasi ke sejumlah desa. Setiap hari, polisi melakukan patroli keliling dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, seperti tidak membuang sampah terutama sampah plastik, tidak membuang puntung rokok, atau dengan sengaja membakar lahan untuk membuka lahan. Sinjai Timur setiap hari melakukan patroli ke bagian-bagian yang bisa menimbulkan kebakaran. Patroli Karhutla setiap hari yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kami dari Iket. Untuk harapan kami kepada warga Kecamatan Sinjai Timur agar apabila melakukan pembakaran lahan, mohon ada kewaspadaan, pengawasan, dan sampai lengah terjadinya kebakaran yang bisa menimbulkan kerugian besar buat kita semua. Kita antisipasi dah. antisipasi berarti dengan cara apa itu Pak? Artinya saling mengingatkan lah. Oh, ingatkan Pak.
Ini sudah diingatkan di masjid terdekat ya Pak? Itu nih tadi saya bilang Mas, sebenarnya mau dikasih tahu Pak Kepala Lingkungan tuh. Oh, Kepala Lingkungan Pak. Supaya bisa diingatkan ke keluarganya. Tidak. Dengan adanya patroli dan sosialisasi ini diharapkan bisa mencegah karhutla di wilayah Sinjai Timur. Apalagi saat ini maraknya kebakaran hutan dan lahan terjadi akibat ulah manusia yang sengaja membakar rumput untuk membuka lahan. Andi Mamasardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai.